Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anjasmara Wahyu Wicaksana dengan NIM 19439360 PT 07995. Di sini saya akan memaparkan rencana penelitian saya dengan judul karakteristik tanin dari ekstrak kulit kayu mahoni, Swietenia mahagoni sebagai alternatif pengganti krom dengan pembimbing dosen Bapak Dr. Muhammad Zainal Abidin. Proses penyamakan kulit merupakan suatu proses pengolahan kulit hewan melalui beberapa proses, sehingga kulit hewan yang masih utuh dapat diolah menjadi kulit yang siap digunakan dalam pembuatan produk-produk seperti sepatu, dompet, ikat pinggang, jok kursi, dan sebagainya. Bahan penyamak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahan penyamak mineral dan bahan penyamak nabati. Bahan penyamak mineral itu berasal dari bahan penyamak yang berasal dari senyawa kimia seperti krom, Cr2O3, zirconium, dan sebagainya. Dan bahan penyamak nabati, bahan penyamak yang berasal dari tumbuhan yang mengandung tanin, yang apabila jika bereaksi dengan besi akan menghasilkan reaksi warna biru kehitaman atau gelap. Contohnya pohon mahoni atau pohon akasia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik zat tanin pada ekstrak kulit kayu mahoni yang memiliki kualitas terbaik dengan metode perbandingan suhu pada proses ekstraksi. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik zat tanin pada kulit kayu mahoni deng- dengan mimosa sebagai standar pembanding bahan penyamak nabati alternatif pengganti krom. Di sini saya akan memaparkan pengertian dari penyamakan dan tanin. Penyamakan kulit merupakan suatu proses pengolahan yang berfungsi untuk mengubah kulit mentah hides maupun skins menjadi kulit tersamak atau liter. Bahan penyamak kulit dibedakan menjadi dua, yaitu bahan penyamak nabati dan bahan penyamak kimia. Bahan penyamak nabati dan bahan penyamak kimia itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing sesuai karakteristik dari bahan penyamak tersebut. Yang kemudian itu tanin. Tanin merupakan senyawa fenol dengan massa molekul besar yang terdiri dari gugus hidroksi dan beberapa gugus seperti karboksil yang berfungsi untuk membentuk kompleks kuat yang efektif dengan protein dan beberapa makromolekul lainnya. Eh, Tanin memiliki senyawa polifenol yang berasal dari tumbuhan yang berfungsi untuk menggumpalkan protein serta senyawa organik yang lainnya antara lain alkaloid dan asam amino. Tanin dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Landasan teorinya yaitu proses penyamakan kulit merupakan suatu proses pengolahan kulit hewan melalui beberapa proses sehingga kulit hewan yang masih utuh dapat diolah menjadi kulit yang siap digunakan dalam pembuatan suatu produk. Bahan penyamak mineral dan bahan penyamak nabati merupakan bahan penyamak yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tanin merupakan salah satu zat organik yang sangat kompleks yang terdiri dari senyawa fenolik yang banyak terdapat pada bermacam-macam tumbuhan yang memiliki banyak manfaat di berbagai bidang sesuai yang digunakan. Hipotesis dari rencana penelitian ini yaitu eh, kandungan zat tanin dari kulit kayu mahoni dapat dijadikan sebagai bahan penyamak nabati seperti mimosa sebagai alternatif pengganti krom. Perbedaan suhu yang digunakan dalam proses ekstraksi akan menghasilkan perbedaan presentasi kulit kayu mahoni. Em, Waktu penelitian yang dilaksanakan itu rencana pada bulan September hingga bulan Desember tahun 2022 yang berlokasi di Laboratorium Teknologi Kulit Hasil Ikutan dan Limbah Peternakan Departemen Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Alat yang digunakan dalam rencana penelitian tersebut yaitu Erlenmeyer, glass breaker, corong, kain mori, water bath, timbangan analitik, gelas ukur, pipet tetes, labu ukur, yang kemudian cawan porselin, silika basin, aluminium foil, oven, FTIR, loyang, kertas saring, Whiteman, serta gunting. Bahan yang digunakan dalam rencana penelitian ini yaitu kulit kayu mahoni sebagai sampel utama dalam penelitian. Kemudian ada mimosa sebagai sampel pembanding. Terus kemudian ada Aquades ferrichloride 10%, 0,008 m potassium ferrosinite,
terus reaksi phenolphthalein Shokel-2 10%, natrium karbonat 7,5%, terus air deionisasi 5% NaNO2, 10% AlCl3, terus besi klorida 0,1 m, kalium ferrocyanida 0,008 m, HCl, serta asam tanat. Metode yang digunakan dalam rencana penelitian ini ada 3, yaitu ekstraksi tanin, screening fitokimia, serta karakteristik tanin. Eh, yang pertama itu ekstraksi tanin, yaitu dengan cara kulit kayu mahoni sebanyak 25 gram direndam dalam 250 ml dengan catatan perbandingan tersebut harus 1:10 dengan Aquades selama 48 jam. Sampel yang telah direndam selama 48 jam kemudian dididihkan masing-masing selama 1 jam pada suhu 60 derajat, 70 derajat, dan 80 derajat Celcius. Larutan kemudian disaring menggunakan kain mori untuk memperoleh filtrat dari kulit kayu mahoni dengan menggunakan Erlenmeyer sebagai wadah sementara. Kemudian filtrat kulit kayu mahoni dikeringkan dengan menggunakan oven dengan suhu 60 derajat Celcius. Yang kemudian yaitu ada metode screening fitokimia. Metode screening fitokimia terdiri dari uji besi klorida dan uji tanin terkondensi dan terhidrolisis. Yang pertama itu adalah uji besi klorida, yaitu dengan cara sampel serbuk tanin dan sampel pembanding yaitu mimosa sebanyak 1 gram dituangkan ke gelas beaker 100 ml dan ditambahkan 10 ml Aquades. Larutan kemudian dididihkan selama 5 menit, kemudian disaring dan tambahkan beberapa tetes besi klorida. Dan apabila larutan berubah warna menjadi biru kehitaman atau kehijauan, maka hal tersebut menandakan bahwa sampel tersebut terdapat tanin pada sampel tersebut. Kemudian ada uji tanin terkondensi dan terhidrolisis, eh, yaitu dilakukan dengan beberapa tetes kalium hidroksida ditambahkan ke 2 ml ekstrak yang diperoleh dari uji tanin dan mimosa. Terus, kenapa hal ini dilakukan? Karena hal tersebut untuk membuktikan adanya tanin terkondensi dan terhidrolisis dalam serapan maksimal 280 nanometer untuk tanin terkondensi dan 272 nanometer untuk tanin terhidrolisis. Validasi lebih lanjut kandungan tanin menggunakan alat yaitu FTIR. Terus yang kemudian ada karakteristik tanin. Yang pertama ada kadar air, yaitu uji ini dilakukan dengan sampel ekstrak kulit kayu mahoni sebanyak 2 gram ditimbang dan dipindahkan ke dalam cawan porselin dan ditimbang kembali dengan metode yang sama. Sampel di oven dalam suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam, kemudian didinginkan di desikator selama 20 menit. Dan kemudian ditimbang kembali untuk memperoleh bobot 3. Terus kadar air dan total padatan dapat dihitung dengan persamaan sebagai rumus berikut. Terus yang kemudian ada total soluble solid, yaitu uji ini dilakukan dengan cara ekstrak kulit kayu mahoni sebanyak 20 gram sebagai bobot pertama ditambahkan ke dalam labu 500 ml dan diberi 100 ml Aquades sebagai volume pertama. Larutan kemudian dipanaskan hingga mendidih selama kurang lebih 20 menit yang kemudian disaring dengan kertas saring Wetman dan sampel filtrat ditampung pada gelas beaker kemudian sebanyak 50 ml filtrat sebagai volume 2 diambil dengan pipet dan dimasukkan ke dalam silika basin dan dipanaskan di water bath. Setelah itu didiamkan hingga kering dan ditimbang sebagai bobot kedua. Total padatan dihitung sesuai dengan Bureau of Indian Standard dengan rumus sebagai berikut. Kemudian yaitu ada uji total phenolic content, yaitu dengan cara larutan ekstrak sebanyak 20 ml ditambahkan dengan 5 ml reaksi phenolphthalein Shokel-2 10% dan dicampur merata dengan penambahan 4 ml natrium karbonat 7,5% setelah 6 menit.
Larutan yang telah tercampur kemudian diencerkan dengan penetapan volume sebesar 25 ml dengan air deionisasi dan diinkubasi selama 90 menit. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer dengan absorbansi 760 nm. Kemudian kurva kalibrasi diperoleh dengan asam galat dengan konsentrasi 50, 75, 100, 125, dan 200 mg per mili. Kemudian itu ada total flavonoid content, yaitu dengan cara larutan ekstrak sebanyak 0,5 ml ditambahkan dengan 4 ml air deionisasi dan 0,3 ml larutan NaNO3. Dan kemudian eh, ekstraksi tersebut dilakukan selama 5 menit. AlCl3 10% sebanyak 0,3 ml ditambahkan pada larutan dan didiamkan selama 6 menit, lalu ditambahkan dengan NaOH 1 m sebanyak 2 ml. Volume dibuat menjadi 10 ml dengan penambahan air deionisasi dan didiamkan selama 15 menit serta dilakukan fase pengukuran absorbansi pada 510 nanometer. Menggunakan spektrofotometer, terus kemudian kurva kalibrasi yang digunakan yaitu 20, 40, 60, 80, dan 100 mg per mililiter konsentrasi katekin. Terus uji selanjutnya yaitu estimasi tanin menggunakan metode Van Beurden dan Robinson dengan cara besi klorida 0,1 sebanyak 1,6221 gram dengan 100 ml sebagai larutan. Kemudian ditempatkan 0,338 gram kalium ferrocyanida dengan 100 ml 0,1 HCl 85 859 ml HCl. Sebanyak 0,05 gram asam tanah dilarutkan dengan 50 ml DL. Terus kemudian larutan asam tanah dari standar dimasukkan 20, 40, 60, dan 80 gram per mililiter ke dalam 4 tabung reaksi yang kemudian diisi dengan DL agar menjadi 5 ml. Pada setiap tabung ditambahkan 2 ml larutan 1 dan diukur absorbansinya setelah 10 menit. Penentuan absorbansi dilakukan pada 605 nanometer menggunakan spektrofotometer. Terus kemudian larutan kosong dibuat dengan absorbansi 0. Grafik standar kalibrasi dibuat dengan grafik dosis pada sumbu X dan absorbansi pada sumbu Y. Nilai kemiringan diterapkan pada grafik dan kemudian asam tanah dihitung dari spesimen yang tidak diketahui. Terus yang berikutnya yaitu uji kadar pH yang dilakukan dengan cara sampel ekstrak kulit kayu mahoni dan sampel ekstrak mimosa disiapkan sebanyak 0,25 gram. Kedua sampel tersebut kemudian dicampur dengan aquada sebesar 25 ml yang kemudian diaduk hingga sampel ekstrak kulit kayu mahoni dan ekstrak kulit kayu mimosa terlarut. Kemudian dilakukan proses pengukuran pH dengan menggunakan pH meter yang kemudian pH pada sampel ekstrak kulit kayu dan sampel ekstrak mimosa masing-masing dilakukan sebanyak 3 kali. Yang kemudian yaitu ada analisis data. Analisis data pada penelitian ini berdasarkan dari hasil data yang diperoleh menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan independen sampel dites. Berikut jurnal yang saya gunakan. Sekian dari pemaparan rencana penelitian saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.